kondisi kita dalam keadaan sehat. Baik Ibu, hari ini kita akan lakukan percakapan pra-observasi ya Bu ya. Setelah itu baru saya melakukan supervisi pembelajaran. Tapi sebelum kita melakukan supervisi di pembelajaran, kita berbincang-bincang dulu untuk mengetahui persiapan awal itu di kelas agar lebih siap dan lebih percaya diri lagi untuk memberikan yang terbaik kepada siswa. Ada beberapa pertanyaan yang bisa sampaikan Ibu yang berkaitan dengan tujuan, menurut pembelajaran, medianya, boleh ya Bu ya? Iya, siap. Kira-kira tujuan pembelajaran yang Ibu capai hari ini apa Ibu? Berdasarkan RPP yang telah saya buat, tujuan pembelajaran yang ingin saya capai yakni melalui kegiatan diskusi dan penugasan dengan model pembelajaran problem based learning. Siswa dapat menjelaskan jenis-jenis pekerjaan yang ada di lingkungan sekitar. Jadi ada satu tujuan pembelajaran utama yang harus dicapai hari ini ya. Bagaimana dengan area pengembangan dari tujuan ini untuk mencapai tujuan ini? Baik Bu, untuk area pengembangannya adalah saya ingin mengembangkan dalam bidang pengetahuan maupun dalam bidang praktik. Dalam bidang pengetahuan, saya ingin memperdalam materi tentang jenis-jenis pekerjaan yang ada di lingkungan sekitar. Sedangkan dalam bidang keterampilan, siswa dapat melaporkan jenis-jenis pekerjaan yang ada di lingkungan sekitar dengan tepat. Jadi area pengembangan ini dari aspek pengembangannya itu aspek pengetahuan dan keterampilan itu ya. Nah, bagaimana untuk merancang pembelajaran yang dibuat di kelas dari strategi pembelajaran maupun model pembelajaran atau metode pembelajaran? Baiknya itu aspek pengetahuan dan aspek keterampilan ya. Nah, bagaimana rancangan pembelajaran yang dibuat di kelas dari strategi pembelajaran maupun model pembelajaran atau metode pembelajaran? Ya, baik Bu. Untuk strategi pembelajaran, saya menggunakan pembelajaran berdiferensi berdasarkan kesiapan siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional atau KSE. Melakukan pembagian kelompok diskusi sesuai dengan kemampuan, keterampilan, serta bakat minat siswa. Untuk model pembelajaran, saya menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan berbantuan LKPD serta metodenya menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab dan penugasan. Jadi rencana yang dilakukan di kelas itu menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar yang mengintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional yaitu PSE. Menggunakan model pembelajaran problem based learning serta metodenya menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab dan penugasan. Bagaimana ide yang Ibu gunakan di kelas 4? Saya akan menggunakan alat peraga yaitu gambar, menggunakan video pembelajaran yang sudah dipersiapkan, menggunakan LKPD, serta menggunakan Microsoft PowerPoint atau PPT sebagai alat bantu dalam mengajar. Kira-kira kapan akan dilakukan pembelajaran, di kelas mana, hari apa, dan jam berapa Ibu? Rencananya saya akan melakukan pembelajaran di hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2024 jam pertama di kelas 4. Jadi kira-kira kapan Ibu akan melakukan pembelajaran tersebut? Di kelas mana, hari apa, dan tanggal berapa? Rencananya saya lakukan kegiatan pembelajaran itu pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2023 jam pertama di kelas 4. Jadi rencananya saya akan melakukan kegiatan pembelajaran di hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 jam pertama di kelas 4. Baik, jadi pada hari Sabtu di kelas 4 jam pertama saya akan lakukan supervisi di kelasnya Ibu ya. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal yang terjadi di kelas ini.
Nanti setelah kita selesai observasi, kita akan bincang-bincang lagi pasca observasi. Saya mungkin nanti menghadirkan pengajar praktik ya Bu ya. Sebelum kita akhiri percakapan kita pada hari ini Bu, kira-kira apa yang didapatkan dari percakapan kita? Terima kasih Ibu karena Ibu telah memberi saya kesempatan untuk diwawancarai. Dengan adanya kegiatan ini ada banyak hal yang saya peroleh dari Ibu dan saya akan jadikan pedoman di dalam saya melaksanakan tugas saya sebagai guru kelas. Semoga hal ini dia akan berkelanjutan Bu, harapan saya. Baik, terima kasih Bu Sofi, semangat ya mengajarnya. Nanti kita bincang-bincang lagi. Pekerjaan yang menghasilkan barang adalah jenis-jenis pekerjaan yang menghasilkan suatu barang yang dapat digunakan oleh orang lain. Contoh pekerjaan yang termasuk pedagang besar adalah produksi adalah kegiatan yang menghasilkan jasa. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari produksi kepada konsumen. Pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah jenis-jenis pekerjaan yang pelayanan dinikmat oleh orang lain. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan dalam orang yang melakukan kegiatan produksi disebut pekerjaan yang menghasilkan jasa berkaitan dengan kegiatan produksi adalah dokter, polisi, tukang cukur rambut. Orang yang melakukan kegiatan disebut pedagang, pekerjaan yang termasuk adalah
Tuhan. Untuk mengawali kegiatan kita hari ini, sebagai orang yang beriman, kita jangan lupa berdoa. Teman-teman dari guru, sebelum kita berdoa, mari kita menyanyi tangan ke atas. 3. Tangan ke atas, menggapai bintang. Tangan ke samping, burung yang terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Duduk yang rapi, siap berdoa. Teman-teman di guru, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kami berdoa untuk bisa kita hayati. Akhirnya Tuhan anak-anak dan belajar tanpa kami belajar seperti Tuhan sesuai dengan ini Bapa yang ada di Kristus Bapa sudah. Amin. Terima kasih Ibel. Terima kasih Ibe. Siapa yang tidak hadir hari ini? Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, Ibu mengajak untuk bangkit berdiri kita menyanyi lagu nasional. Semua sudah siap belajar? Sudah. Coba duduk yang rapi, persiapkan perlengkapan tulis kalian. Coba ayat kalian, kasih rapi seperti ini. Semua duduk yang rapi. Persiapkan perlengkapan tulis kalian.
Kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi. Ibu mau tanya, kenapa kita harus melakukan kegiatan ekonomi? Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan. Jadi setiap orang itu harus bekerja. Hari ini kita tetap melanjutkan materi tentang kegiatan ekonomi. Tetapi di dalam kegiatan pembelajaran kita menggunakan kartu baca. Jadi, Ibu mengajak kalian semua untuk berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran saat ini. Metode yang kita gunakan, metode simulasi atau permainan, diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Terus penilaian, nanti dalam kegiatan pembelajaran Ibu akan menilai keaktifan kalian semua. Jadi Ibu harap semua harus aktif dalam berdiskusi, aktif dalam mengikuti pembelajaran kita saat ini. Bisa? Bisa. Coba anak-anak baca tujuan pembelajaran kita hari ini. Dengan menonton video tentang kegiatan ekonomi, siswa mampu menjelaskan kegiatan ekonomi di sekitarnya dengan tepat. Dengan berdiskusi dalam kelompok, siswa mampu mengembangkan pengetahuan tentang kegiatan ekonomi dengan benar. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi sebentar Ibu akan memutarkan video dan anak-anak mohon perhatikan video tersebut sehingga di dalam melakukan diskusi semuanya boleh diselesaikan dengan baik. Coba amati gambar. Coba amati gambar dan bertukar pendapat dengan teman sebangkumu. Tanya itu gambar tentang apa? Coba perhatikan. Ini kegiatan ekonomi apa kayaknya anak-anak? Menjual Ya. ikan, menjual ikan, dan Ini ada penjual ikan. Terus ada apa lagi di situ? membeli ikan. Juga yang membeli ikan. Kegiatan ini sering terjadi di mana? Di mana? Ini di pantai. Selain di pantai di mana lagi? Yang di pasar. Terus apa yang terjadi dalam kegiatan itu? Di situ terjadi apa? Terjadi jual beli. Ada penjual ikan dan ada pembeli Ikan. Sekarang perhatikan video. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan penghasilan barang atau jasa tertentu dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan dalam hidupnya. Ada 3 macam kegiatan ekonomi. Yang pertama ada produksi, 2 distribusi, dan 3 konsumsi. Yang pertama, produksi. Produksi adalah kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa. Nah, kalian harus ingat ya, contoh kegiatan produksi adalah membuat, menghasilkan, atau menyediakan. Contohnya menyediakan jasa transportasi, jasa cukur rambut, menjahit pakaian,
membuat kue atau roti, bercocok tanam, beternak, dan banyak lagi. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut produsen. Pekerjaan yang terkait dengan kegiatan produksi diantaranya adalah tukang cukur rambut, peternak, petani, sopir angkutan umum, pengrajin, dan lain-lain. Yang kedua, distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang hasil produksi dari produsen ke konsumen. Nah, ingat ya, distribusi itu menyalurkan atau menjual kembali. Barang-barang dari pabrik disalurkan ke toko-toko atau ke pasar. Toko swalayan yang menjual berbagai kebutuhan yang berasal dari pabrik juga merupakan salah satu kegiatan distribusi. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut distributor. Pekerjaan yang terkait dengan kegiatan distribusi adalah kurir, sopir, pedagang atau penjual, dan banyak lagi. Yang ketiga, konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan memakai barang-barang hasil produksi. Nah, konsumsi berhubungan dengan kegiatan memakai, menggunakan, dan membeli. Contoh kegiatan konsumsi diantaranya membeli suatu barang dan menggunakan jasa transportasi. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut konsumen. Pekerjaan yang terkait dengan kegiatan konsumsi adalah pekerjaan yang berhubungan dengan penggunaan barang dan jasa. Nah, sekarang kerjakan tugasnya ya. Sudah amat itu video tadi? Sudah. Itu video tentang apa? Apa? Kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu dibagi menjadi berapa bagian tadi? 3. Yang pertama apa? Produksi. Yang kedua? Distribusi. Yang ketiga? Konsumsi. Tahu tidak apa itu produksi?
Sebentar, yang mempunyai kartu yang sepadan harus menjawab. Baca dulu tulisan yang ada di kartu. Dibaca dulu, dipahami. Baca di dalam hati. Masing-masing baca isi kartu. Sudah? Yang mulai pertama kelompok produsen. Suara keras. Tak kelompok lain dengar. Orang yang melakukan kegiatan produksi. Produsen, contoh kegiatan produksi. Membuat, menghasilkan, menyediakan. Produksi, kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa. Pekerjaan yang terkait dengan kegiatan produksi yang menghasilkan barang. Petani, nelayan, beternak. Pekerjaan yang terkait dengan kegiatan produksi yang menghasilkan jasa. Guru, dokter, polisi, sopir, petugas, kebersihan, tukang cukur rambut, dan lain-lain. Tepuk tangan untuk kelompok distributor dengan kelompok konsumen tidak boleh kalah. Suara harus lantang. Bisa? Bisa tidak? Bisa. Distributor dapat dikelompokkan. Silakan kelompok distributor. Menggunakan kartu baca. Distributor dapat dikelompokkan menjadi 3. Pedagang besar, pedagang kecil, dan perantara. Orang yang melakukan kegiatan distribusi, kegiatan menyalurkan barang hasil produksi dari produsen ke konsumen, menyalurkan atau menjual kembali. Pekerja yang terkait dengan kegiatan distribusi, kuliah, shopping, pedagang, penjual, dan lain-lain. Tepuk tangan untuk kelompok kelompok konsumen. Harus lebih semangat lagi ya. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi. Konsumen, contoh kegiatan konsumsi: membeli suatu barang dan menggunakan jasa transportasi. Konsumsi, pekerjaan yang berhubungan dengan barang dan jasa. Pekerjaan yang berkaitan dengan kegiatan konsumsi. Konsumsi berhubungan dengan kualitas, memakai, menggunakan, dan membeli. Kegiatan memakai barang-barang. Konsumsi, kegiatan memakai barang-barang yang diproduksi. Tepuk tangan untuk kelompok konsumen. Jadi tadi kita membaca kartu baca tentang apa tadi?
Di dalam LKPD di situ harus tulis nama kelompok dan nama peserta. Nama-nama kelompok. Tulis nama dulu, tulis nama kelompok. Tulis nama kelompok dengan nama anggota kelompok. Tulis yang rapi ya. Tulis yang rapi. Nanti kelompok produsen dia hanya menyimpulkan materi tentang produksi. Terus kelompok distributor dia hanya menyelesaikan topik materi tentang distribusi. Kelompok konsumen dia hanya menyelesaikan topik materi tentang konsumsi sesuai dengan kartu baca yang dipegang masing-masing. Ada yang mau bertanya? Ada yang bertanya? Ada yang mau bertanya? Sudah paham? Silakan kerjakan tugas. Tulis nama kelompok, tulis nama kelompok, tulis nama kelompok. Coba diamati dulu itu ada nama ini kelompok produksi. Itu bisa lepas. Ini distribusi.
Ya.
Lalu dibawa ke dalam fungsi mengikuti Sudah? Kalau sudah, selanjutnya presentasi dulu hasil diskusi. Sudah? sudah. Sudah atau belum? Kalau belum, lanjut dulu. Sudah semua? Ya. Sekarang kelompok mana yang duluan? Kelompok produsen. Silakan. Silakan kelompok produsen mempresentasikan hasil diskusinya. Terus kelompok lain menanggapi apa yang disampaikan oleh kelompok produsen. Coba dengar baik-baik. Nanti masing-masing kelompok diberi kesempatan untuk menanyakan ke kelompok produsen. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok produsen. Saya akan menjelaskan. Produksi adalah kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Pekerjaan yang terkait dengan kegiatan produksi yang menghasilkan barang adalah petani, nelayan, peternak, dan lain-lain. Pekerjaan yang terkait dengan kegiatan produksi yang menghasilkan jasa. Guru, dokter, polisi, sopir, petugas, kebersihan, tukang cukur rambut, dan lain-lain. Sekian hasil presentasi kami. Kelompok produsen. Mungkin ada dari kelompok lain yang ingin bertanya. Silakan. Bagaimana ikan hasil tangkapan nelayan bisa dimakan? Bagaimana hasil tangkapan ikan itu bisa sampai ke tangan konsumen atau bisa dimakan? Ya. Mungkin ada yang mau membantu dari teman kelompok produsen. Silakan. Pertama-tama nelayan menangkap ikan, lalu dibawa ke pedagang, lalu konsumen membeli ikan. Masih ada lagi yang mau tambah? Ada yang mau tambah? Ya, Ibu. Bagaimana, Nancy? Sudah puas jawaban dari kelompok produsen atau belum? Sudah. Ya sudah. Tepuk tangan untuk kelompok produsen. Jadi ikan tangkapan itu bisa sampai ke tangan konsumen melalui proses. Ya. Pertama-tama ikan itu ditangkap oleh siapa? Nelayan. Nelayan itu menangkap ikan di mana? Laut. Dengan apa biasa ikan ditangkap? Jala. Dengan jala. Terus apa yang digunakan? Alat apa yang digunakan sehingga dia bisa menggunakan jala? Dipakai sampan atau perahu. Setelah itu ikan ditangkap dioper ke pedagang-pedagang ikan. Setelah sampai di pedagang, jadilah jual beli antara penjual ikan dan pembeli ikan. Masih ada lagi yang bertanya?
Tidak. Ya. Sekarang kelompok distributor, silakan mempresentasikan hasil diskusi. Mohon kelompok lain untuk mendengar dan menanggapi apa yang disampaikan oleh kelompok distributor. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok distributor. Kami akan presentasikan hasil diskusi kami. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang-barang hasil produksi dari produsen ke konsumen. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut distributor. Distributor dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu pedagang besar, pedagang kecil, perantara. Pekerjaan yang terkait dengan kegiatan distribusi: kurir, supir, pedagang, penjual, dan lain-lain. Distribusi itu menyalurkan atau menjual kembali. Ada yang mau menanggapi? Nah, Silakan. apakah distributor berperan penting dalam penyaluran barang? Iya, karena distributor sebagai penghubung antara produsen dengan konsumen akhir. Oleh karena itu, tanpa distributor, produsen akan kesulitan untuk menjual barang kepada konsumen. Konsumen juga akan kesulitan untuk memperoleh barang yang dibeli. Jadi distributor itu sangat berperan penting dalam menyalurkan barang. Karena apa? Karena tanpa distributor maka barang yang diproduksi oleh produsen tidak akan sampai ke tangan konsumen. Jadi distributor itu sebagai penyalur. Ya. Masih ada lagi yang bertanya? Kita tepuk wow dulu untuk kelompok distributor. Teman-teman, mari kita beri dia wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow. Kita lanjut kelompok konsumen. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok konsumen. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Konsumsi adalah kegiatan memakai barang hasil produksi. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Contoh kegiatan konsumsi adalah membeli suatu barang dan menggunakan jasa transportasi. Pekerjaan yang berhubungan dengan barang dan jasa adalah pekerjaan yang berkaitan dengan kegiatan konsumsi. Konsumsi berhubungan dengan kaitan memakai, menggunakan, dan membeli. Kegiatan memakai barang hasil produksi. Konsumsi
konsumsi. Konsumsi dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan, baik itu berupa kebutuhan primer maupun sekunder. Contoh kegiatan konsumsi: membeli makanan di warung, membeli pakaian, membeli bahan pokok di pasar, membeli alat rumah tangga. Bagaimana, Opi? Tidak. Masih ada lagi yang mau bertanya? Tidak. Tepuk tangan untuk kelompok konsumen. Kita beri dia tepuk wow dulu. Teman-teman, mari kita beri dia wow. Kasih W, kasih O, kasih W, wow. Sekarang kelompok produksi silakan menempel kartu baca. Tempel kartu baca di karton yang sudah disediakan. Kelompok produksi duluan. Ningsi. Lanjut kelompok distribusi, distributor. Ini
Auren dan kopi. Lanjut kelompok konsumen. Lihat nomor. Lihat nomor. Indra. No, Indra. Lihat nomor. Opi, perempuan, ini ada video ini. Pernah lu betul anak kok. Nestor, ini yang sekitar video ini Dia di kolom, lihat dia kolom itu, dia kolom. Ini kolom, lihat kolom. Gitu benar, tunggu. Ini. Di sini.
Cepat sedikit. Ya, sudah? Sudah. Sekarang kita ice breaking dulu. Tepuk PPK. Satu orang pandu. Religius, nasionalis, integritas, mandiri, gotong royong, integritas. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Pembelajaran kita hari ini tentang apa saja tadi? Kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi. Terus apa lagi? Ini membaca kata. Kegiatan ekonomi itu dibagi menjadi 3. Ingat itu ya. Jadi tadi kita sudah menempel kartu baca. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan atau kita tes formatif. Ada 5 nomor. Tes formatif ini semua harus kerja. Di situ tulis nama kelas. Terus di dalam menjawab soal kita hanya memberi tanda centang. Di sini ada beberapa poin. Kalau sesuai berarti kita taruh tanda centang. Kalau tidak dikosongkan. Bisa paham? Jangan lupa tulis nama. Masing-masing harus tulis nama lengkap. Tulis nama lengkap dengan kelas 4. Tulis nama lengkap. Jangan lupa tulis nama. Nama lengkap. Pertanyaan pertama di situ, kegiatan distribusi mempunyai beberapa tujuan. Manakah di antara pernyataan berikut yang merupakan tujuan distribusi? Jadi di situ ada 4. Perhatikan baik-baik, yang sesuai dengan kegiatan distribusi ditaruh tanda centang, ya, dicentang. Centang di kolom jawaban situ. Terus di nomor 2 ada kotak-kotak biru, di situ dicentang juga yang sesuai. Centang saja. Ini ada contoh di situ. Beri tanda centang, tanda checklist. Sampai di nomor terakhir itu. Yang sesuai dengan pertanyaan itu yang dicentang. Sedangkan yang tidak sesuai dibiarkan saja. Dibaca baik-baik itu soal. Kalau sesuai taruh tanda checklist di kolom jawaban. Sedangkan di nomor 2, 3, dan 4 itu ada kotak-kotak. Jawabannya lebih dari 1, bukan 1.
saja. Misalnya nomor 1 itu, di nomor 1 itu yang termasuk kegiatan distribusi itu lebih dari 1 jawabannya. Bisa 2, bisa 3, dan bisa 4 itu benar. Kalau sesuai berarti kita harus memberi tanda checklist. Bukan hanya 1 saja jawabannya. Ini bukan pilihan Anda ya. Nah, misalnya nomor 2, kegiatan produksi yang memanfaatkan sumber daya alam hayati. Pada gambar berikut ini adalah perhatikan di situ. Kalau semuanya sesuai, berarti kita harus taruh tanda checklist 4. Nah, kalau hanya 3 saja, berarti 3 yang kita taruh tanda checklist. Nomor 3, kegiatan ekonomi dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi tadi ada berapa bagian? 3. Ada 3. Berarti di situ salah satunya salah atau yang kita checklist hanya 3. Nah, checklist di kotak-kotak biru sini. Bisa paham? Bisa? Misalnya ini kegiatan produk, ini kegiatan ekonomi ada berapa? Kalau ini A benar taruh tanda checklist, B benar checklist, C benar checklist, kalau D benar checklist. Kalau tidak sesuai haruslah. Nah, sudah paham? Taruh tanda checklist saja, taruh tanda checklist. Tetapi jawabannya lebih dari 1. Bukan hanya 1 saja. Bisa 2, bisa 3, dan bisa 4 itu benar. Sudah? Nomor 1 itu isi tulisan jawaban di situ yang di checklist yang sesuai. Ya. Ini langsung taruh checklist di sini. Kalau sesuai taruh checklist di kolom. Dia lebih dari 1 jawabannya. Yang sesuai dengan kegiatan produksi itu apa? Ini bukan hanya 1 saja ini dia. Lebih dari 1 jawabannya. Lebih dari 1 jawaban. Hanya ditaruh tanda checklist saja. Kalau sesuai dengan pertanyaan, berarti kita checklist. Iya. Sampai nomor 5. Ada kotak kecil, kotak warna biru itu yang mau checklist di situ. Iya, kotak warna biru itu yang di checklist. Sudah selesai? Sudah semua? Ya. Sudah? Sudah. Nah, sudah tulis nama? Sudah. Sudah.
dari 1 dan jawab. Tulis nama. Ingat tulis nama. Siapa yang belum? Semua sudah kumpul tadi? Sudah. Sekarang kita sama-sama menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Tadi kita belajar tentang apa? Dari pertama. Materi kita adalah tentang kegiatan Ekonomi. Terus yang kedua, kegiatan ekonomi itu dibagi menjadi berapa bagian? 3. Yang pertama apa? Produksi. Yang kedua? Konsumsi. Yang ketiga? Ya, apa itu produksi? Kegiatan menghasilkan barang dan jasa. Kegiatan menghasilkan barang dan jasa. Contoh kegiatan yang menghasilkan barang apa? Petani. Nelayan. Apa lagi? Peternak. Peternak. Terus kegiatan yang menghasilkan jasa. Guru. Dosen. Dosen. Yang berikut, distribusi. Apa itu distribusi? Kegiatan menyalurkan barang hasil produksi dari konsumen. Kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke Konsumen. Jadi di sini yang berperan penting itu adalah distributor. Distributor itu sebagai apa? Sebagai penyalur. Yang ketiga, Konsumsi. konsumsi. Apa itu konsumsi? Kegiatan memakai barang-barang hasil produksi. Kegiatan memakai barang-barang hasil Produksi. Jadi konsumen itu adalah orang atau sebagai pemakai barang. Apalagi? Selain itu apa lagi yang kita belajar hari ini? Ya? Nah, kita telah mempresentasikan hasil diskusi.
dan juga karena kasih kemurahan Tuhan. Nah, pembelajaran kita selanjutnya tentang kegiatan ekonomi dan kaitan dengan jenis-jenis pekerjaan orang tua. Untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini, sebagai orang yang beriman, jangan lupa kita tutup dengan doa. Satu orang maju pimpin doa. Untuk mengakhiri kegiatan kita sebagai orang yang beriman, jangan lupa kita tutup dengan doa. Semua ambil sikap yang rapi, duduk yang manis, arahkan hatimu kepada Tuhan, sehingga Tuhan selalu menyertai kita sepanjang kita diberi kesempatan untuk menikmati hidup ini. Ya, silakan. Teman-teman dan ibu guru, sebelum kita berdoa, mari kita menyanyi. Terima kasih Tuhan. 3. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sehari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami di dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sehari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Teman-teman dan ibu guru, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik, bisa ulang dulu yang doa tadi. Bisa? Bisa? Teman-teman dan ibu guru, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Ibu mau berpesan, jadilah seperti padi, semakin berisi semakin merunduk. Itulah konsep rendah hati. Dan jangan lupa selalu belajar di rumah. Gunakanlah waktu yang ada. Jadikanlah waktu itu sebagai uang, sehingga di setiap kegiatan kita selalu rajin belajar. Bisa? Bisa. Sampai di sini saja pembelajaran kita. Selamat siang. Selamat siang.
bertiga. Selamat pagi Guru. Selamat pagi, Bu. Apa kabar? Puji Tuhan, kabarnya baik hari ini. Tuhan ya. Ini baik Ibu setelah saya melakukan observasi di kelas Ibu. Saya melihat Ibu sudah melakukan pembelajaran dengan baik, sudah sesuai singkat-singkat, model pembelajaran yang Ibu luar biasa ya. Baik Ibu, kira-kira Ibu perasaan Ibu waktu saya observasi bagaimana Ibu? Jujur di awal tegang ada Ibu, cuman setelah berjalannya waktu, pembelajaran itu berjalan dengan baik dan lancar hingga akhir. Baik Ibu, berarti sudah berjalan dengan baik ya. Bisa Ibu ceritakan pengembangan yang dilakukan di kelas itu sudah berjalan sesuai rencana pembelajaran yang Ibu ambil? Pengembangan yang terjadi dalam pembelajaran di kelas itu, saya menggunakan area pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuan itu, saya mengambil pembelajaran berdiskusi, sedangkan keterampilan itu siswa dapat mempresentasikan hasil diskusi dengan bahasa yang baik dan juga melatih mereka untuk percaya diri pada saat mereka di depan kelas. Luar biasa Ibu, sebenarnya ada yang pengembangannya sesuai yaitu keterampilan dan pengetahuan. Kira-kira dari tujuan pembelajaran yang Ibu ambil kemana sudah berhasil atau masih ada kekurangan? Kalau menurut saya masih ada beberapa kekurangan. Ada kendala itu di kelas? Untuk kendala ada. Kendalanya ada beberapa siswa yang kurang aktif dalam proses belajar mengajar di kelas. Baik, kalau saya waktu melakukan observasi seperti itu yang saya lihat bahwa ada beberapa siswa yang kurang aktif dan keluar masuk. Kira-kira itu terjadi karena apa itu ya? Kurang aktifnya siswa itu di dalam kelas itu dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berasal dari siswa maupun juga dari luar. Pada saat pembagian kelompok mungkin belum sesuai dengan minat anak begitu. Jadi kedepannya pada saat saya membagikan kelompok, saya usahakan untuk menyesuaikan dengan mungkin anak-anak saya lebih suka dengan teman yang ini begitu. Sehingga kalau mereka tidak senang dengan teman kelompoknya mereka, mungkin mereka untuk mengeluarkan mereka punya ide-ide terbatas kalau menurut saya. Baik, itu rencana ke depan ya. Berarti bisa Ibu rencana ke depan itu tadi ya, menyesuaikan belajar dengan kebutuhan siswa itu dengan cara menjadi kelompok dengan orang yang anak-anak senang. anak senang begitu ya. Serta saya ingin menyiapkan gaya menyiapkan materi yang lebih menarik atau model pembelajaran yang lebih menarik untuk siswa lagi. Mudah-mudahan rencana Ibu ini bisa tercapai ya Ibu. Saya tunggu cerita dari Ibu kapan realisasinya. Kira-kira kapan Ibu realisasinya Ibu? Untuk sekarang saya belum tentukan, tetapi mungkin nanti waktu dan tempatnya saya bisa secepatnya untuk menginformasikan kepada Ibu. Baik, mungkin Ibu bisa lakukan secepatnya. Terima kasih atas jawaban yang Ibu berikan. Saya semoga apa ini sudah cukup. Ya, terima kasih. Baik, mungkin terima kasih buat jawabannya Ibu Guru. Semoga apa yang kita rencanakan dapat kita realisasikan. Saya beri kesempatan Ibu. Saya beri kesempatan kepada Pak Arif untuk memberi kembali ke kegiatan observasi. Oke, baik. Terima kasih Ibu Guru atas kesempatan yang diberikan. Saya melihat sudah cukup baik, alur-alurnya saya pikir sudah baik. Memang ada beberapa hal yang perlu dijuang untuk ditingkatkan lagi, ya terutama ketika kita melakukan supervisi akademik ini diharapkan sebenarnya Ibu Guru sebagai dosen mungkin lebih bisa dieksplor lagi ya, terkait dengan kendala
rencana tadi ya, rencana untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi di kelas. Jadi lebih banyak bercerita. Mungkin Ibu Eti juga sebenarnya masih bisa banyak hal yang dieksplor lagi terkait dengan itu, kenapa siswa ini sepertinya kurang begitu minat belajarnya dan sebagainya. Saya pikir secara keseluruhan sudah baik. Memang tadi di bagian akhir tentunya juga ditanyakan terkait dengan tanggung jawab ya, karena kalau kita lihat kalau bicara kita ya, selain rencana yang akan dilaksanakan kapan, kita harus tahu betul kira-kira apakah rencana ini betul-betul bisa direalisasikan atau tidak, dukungannya dari mana saya lihat. Nah, itu sebenarnya harus ya, bisa untuk lebih detail dijelaskan. Tapi secara keseluruhan saya pikir sudah sangat baik ya. Apa yang Ibu sudah praktekkan tadi, yang mudah-mudahan juga bisa dilaksanakan secara konsisten. Ini kita masih juga dalam tahap belajar, sehingga kita masih punya banyak waktu untuk terus berbenah untuk ya paling tidak bisa untuk meningkatkan potensi kita sebagai seorang guru yang profesional. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dulu. Saya kembali. Baik, terima kasih Pak. Mungkin tanggapan yang kembali kepada saya. Mungkin saya lebih